Jadi fa'ala miqdari ma yakunu indakum takunu indahu. Jadi makna yang bisa kita ambil secara pemahaman adalah sejauh mana ya cinta kamu kepada guru, ya seberat apa cinta kamu kepada guru, seberat itu pula cinta guru kepada kalian. Begitu juga seberat apa kamu cinta kepada Allah, seberapa banyak kamu ingat kepada Allah, sejumlah itu pula bahkan Allah akan lebih, yaitu ingat kepada kamu atau menyebut kepada kamu melebihi dari apa yang kamu ingat, apa yang kamu sebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama begitu juga seorang guru. Jadi teorinya seperti itu. Wa qad kuntu, dan sungguh aku ada, qad haddasu, sungguh aku telah menceritakan ba'du ashabihi, kepada sebagian santrinya Abul Abbas Al-Marsi. Dulu aku pernah cerita kepada sebagian santri beliau. Ya, ceritanya begini, aku menceritakan. Uridu law nadoro ilayal ustadu bi inayatihi. Aku ingin andaikan nadoro ilayal ustad, andaikan guru itu melihat aku itu bi inayati, saya mohon dengan perhatiannya, dengan rasa cintanya. Jangan hanya sekedar melihat begitu saja tanpa ada rasa perhatian yang lebih. Biar ada bedanya antara melihatnya seorang guru kepada murid dengan melihatnya guru kepada orang lain. Jadi ini tuntutan pernah diucapkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan itu diceritakan kepada salah satu santri atau teman santrinya, ya, teman santrinya, temannya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang sama-sama menjadi santrinya Abul Abbas Al-Marsi. Dan perlu dicatat bahwa Abul Abbas Al-Marsi itu punya seorang murid lagi yang juga sangat masyhur selain Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Busyiri. Itu juga salah satu juga santri kedua daripada Abul Abbas Al-Marsi, seorang yang sangat terkenal dengan burdanya itu, ya. Beliau dengan mengarang sebuah kitab Kawakib, ya, Kawakibud Duriyah fi madhi khairil bariyah kalau tidak salah. Itu juga termasuk murid daripada Abul Abbas Al-Marsi. Jadi teman seleteng dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kembali lagi kepada penjelasan. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah cerita tadi kepada salah satu temannya yang juga nyantri kepada Abul Abbas Al-Marsi. Yo mbok yo, guru itu kalau melihat aku itu dengan perhatiannya. Sehingga waja'alani fi khotiri, sehingga aku itu ada di dalam hatinya. Kalau beliau memperhatikan, ya kalau hanya sekedar melihat ya enggak mungkin lah nanti saya itu ada di dalam hatinya guru. Itu tuntutan daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari pada waktu itu, pada awal suatu. Summa qolali, kemudian berkata, dijawab, berkata siapa guru li kepadaku. Ternyata Abul Abbas Al-Marsi ketika saya mengucapkan seperti itu, ya ucapan itu ternyata dijawab oleh beliau. Artinya pernyataan ini disampaikan oleh temannya tadi dan kemudian dijawab oleh gurunya. Ya. Padahal itu belum disampaikan itu pernyataan itu, tapi sudah dijawab oleh Abul Abbas Al-Marsi. Ayu syai'un turid, sesuatu apa yang kamu inginkan? Wallahi layakunanna laka sya'nun azim, wallahi layakunanna laka sya'nun azimun, wallahi layakunanna laka kadza wa kadza. Fakana kama akhbar. Jadi sampai beliau kemudian gurunya melanjutkan, jadi tidak sampai dijawab. Beliau bertanya sekaligus dijawab. Apa yang kamu inginkan? Demi Allah. Layakunanna laka sya'nun azim, kamu itu akan menjadi atau mendapatkan sesuatu yang besar. Kamu akan mendapatkan mahkota kebesaran kelak. Akan mendapatkan pangkat yang tinggi. Demi Allah, kamu kelak akan menjadi orang besar. Demi Allah, engkau akan mencapai derajat yang paling tinggi.
Wallahi la yakunanna laka kada wa kada fakana kama akhbar. Begitulah yang diceritakan oleh yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari kepada salah satu ya daripada temannya yang juga santri daripada Abul Abbas Al-Marsi. Dan cerita itu sangat masyhur di dalam kitab-kitabnya Ibnu Athaillah terkait komunikasi antara teman sebagai teman santri dan sama-sama murid daripada Abul Abbas Al-Marsi. Wa qala dan dawuh radhiyallahu anhu fi lataifil minan. Beliau juga dawuh ya. Wa qala dan dawuh siapa Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu fi lataifil minan. Jarot telah terjadi apa mukhasamatu baini wa baina ahadi ashabi sayyidi Abil Abbas Al-Marsi qabla suhbati lahu. Telah terjadi semacam mukhasama itu perdebatan, tapi sampai mengarah kepada pertengkaran antara aku dan salah satu santrinya beliau, yaitu salah satu santri dari guruku yaitu Abul Abbas Al-Marsi. Dan itu terjadi qabla suhbati lahu, sebelum nyantri kepada beliau, sebelum aku nyantri kepada beliau, aku pernah bertengkar. Wa qultu lidzalika rajul, begini ceritanya, aku mengucapkan, aku bilang kepada lelaki itu tadi, laisa illa ahlul ilmi dzahiri. Sudahlah, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih masyhur nanti seseorang itu kecuali orang itu adalah orang ahli syariah, orang yang ahli zahir, bukan orang sufi maksudnya. Tetapi wahaula il qaum yad'una umuron azimatan. Sementara di pihak yang lain para ahli sufi itu mengatakan bahwa atau mengklaim ada urusan besar, ada bahaya besar. Ya. Kalau kemudian ada orang mengatakan bahwa yang paling hebat itu adalah ilmu syariah, ilmu zahir, ada bahaya besar yang diklaimkan oleh orang-orang sufi. Wa zahiru syar'i ya'baha, dan kenyataannya syariah telah menolaknya, telah melawannya. Ya'baha. Artinya dari satu sisi Ibnu Athaillah As-Sakandari dulu itu adalah orang yang sangat menentang kepada tasawuf, orang yang tidak suka dengan ajaran-ajaran sufi karena dianggap tidak sejalan dengan Al-Quran, tidak sejalan dengan hadis. Lebih-lebih beliau memang lahir di tengah-tengah keluarga yang memang keluarga yang sangat berpegang teguh kepada syariat. Dalam hal ini seperti kakek beliau yaitu Syekh Abdul Karim. Sehingga suatu ketika dia berdebat sampai bertengkar dengan salah satu yaitu santrinya Abul Abbas Al-Marsi sebelum beliau itu adalah sebelum beliau mondok nyantri kepada beliau. Sambil mengatakan sebuah statement, tidak ada yang lebih unggul, yang lebih hebat kecuali ulama ahli syariah. Sementara orang-orang sufi itu mengklaim atau mengatakan ini ada bahaya besar, ada persoalan besar, dan kenyataannya syariat telah telah menolaknya. Artinya dengan cara mengatakan seperti itu ternyata saya perlu. Jadi syariat perlu, tasawuf juga perlu. Karena ruh daripada ibadah itu ada di dalam hati. Sehingga dua ibadah antara syariah dan batinnya atau tasawuf ini harus sama-sama harus diletakkan, didudukkan di tempat bersama-sama dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah. Begitu. Kalau itu dibiarkan, katanya ini ada masalah besar. Kalau sampai ditolak, ya, kalau sampai dibiarkan, ya, ilmu tasawuf tidak dipakai, hanya mengatakan bahwa ilmu syariah saja, maka nanti ada bahaya besar. Ada banyak orang ibadah secara syar'i, tapi secara substansinya itu tidaklah memperoleh. Karena apa? Karena ibadahnya kosong dari nilai-nilai yang sebenarnya ibadah yang disebut dengan ikhlas atau
karena Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala. Qala berkata siapa Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, mudah-mudahan Allah membelas kasih kepada beliau. Wa sababu ijtima'i bi, dan adapun sebab ijtima'i pertemuanku bi dengan guruku, bi dengan Abul Abbas Al-Marsi, yaitu angkultu fi nafsi ba'da'an jarat al-mukhasamatu, yang menyebabkan pertemuanku dengan guru yaitu dengan Abul Abbas Al-Marsi itu adalah angkultu fi nafsi ba'da'an jarat al-mukhasamatu, sejak aku setelah bertengkar berselisih tentang pendapat saya itu, dan akhirnya menjadi pertengkaran itu, maka pada saat itu aku mengalami kegalauan. Ada sesuatu yang ganjil pada diriku. Jadi angkultu fi nafsi, aku berkata pada diriku. Jadi ada perkataan yang ragu. Ada sesuatu yang membuat dia ragu, ada sesuatu yang membuat beliau itu galau. Sehingga sejak setelah pertengkaran itu, kemudian beliau itu sowan kepada yaitu Abul Abbas Al-Marsi. Da'ni adhab, katanya. Da'ni, tinggalkan, aku akan pergi untuk yaitu rawuh menuju kepada Abul Abbas Al-Marsi. Angduru ila hadzal rajuli, kemudian aku lihat, angdur da'ni adhabu, angduru ila hadzal rajuli, aku lihat lelaki ini. Wa sahibul haqqi lahu amaratun, orang yang mempunyai kebenaran itu ada tanda-tandanya. Jadi ketika saya perhatikan lelaki ini, maka beliau sangat menarik buat saya. Dan ini yang disebutkan di dalam satu hadis, innalillahi rijalan. Jadi sesungguhnya Allah itu punya tokoh-tokoh hebat. Jadi fa'in syahidah, fa'in nadoro, kalau Anda melihat saidah sa'adatan, kalau begitu Anda melihat kok ternyata membuat Anda bahagia, bahwa itulah salah satu daripada rijalullah, atau yang disebut dengan wali Allah. Dan ternyata bahwa ketika Ibnu Athaillah Sakandari memandang kepada Abul Abbas Al-Marsi, maka kemudian beliau menyimpulkan bahwa orang yang punya kebenaran itu punya tanda-tanda. Ada tanda-tanda nikmat. Ketika beliau belum ngomong itu ada tanda-tanda nikmat, ada tanda-tanda ketenangan yang hadir di dalam hatinya Ibnu Athaillah As-Sakandari pada saat bertemu, ya, pada saat beliau melihat itu. Maka kemudian qala fa'ataituhu, kemudian aku menemuinya, aku datang kepadanya. Wa wajadtuhu, dan aku temui beliau dalam keadaan yatakallamu bil anfas, sedang menjelaskan, sedang bicara tentang nafsu. Allati amara syari'u biha, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh syariat. Ternyata beliau itu menjelaskan tentang syariat, bagaimana batasan nafsu, terus bagaimana cara mengendalikan nafsu, dan ini sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Masya Allah. Jadi dia juga heran, tuduhan yang sebelumnya itu dituduhkan kepada beliau seakan-akan bahwa ilmu tasawuf itu hanya mengajarkan tentang tasawuf saja, ya, dugaannya itu salah. Ternyata ketika beliau sowan dan saat beliau temui atau jumpai, beliau sedang berbicara tentang nafsu, cara mengendalikan nafsu, dan itu sesuai dengan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itu fa'adhaballahu makana indi wa sara rahimu ta'ala min khawaisi ashabi. Sejak itu ketika mendengarkan penjelasan-penjelasan secara detail daripada Abul Abbas Al-Marsi, ya, ternyata Abul Abbas Al-Marsi juga ahli ilmu syariah, ilmu zahir, dan juga beliau tak kalah hebat, beliau juga seorang yang luar biasa untuk memberikan terapi kepada orang-orang yang dalam keadaan galau. Pada saat itu pula fa'adhaballah, Allah telah hilangkan kesusahan aku, kegalauanku, katanya,
Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hilanglah sejak beliau ketemu dengan Abul Abbas Al-Marsi. Sejak itu wasoro jadilah Ibnu Athaillah As-Sakandari itu min khawasi ashabi, bagian atau salah satu atau sebagian daripada murid yang istimewa. Sehingga walazamahu isna asara aman, sehingga beliau walazamahu mondok, walazamahu dan menetap di pondoknya Abul Abbas Al-Marsi isna asara aman, yaitu selama 12 tahun, hatta asyraqat anwaruhu alaihi wasara min suduril muqarrabin, sehingga beliau asyraqat anwaru alaihi, menjadi tampak cahaya-cahaya kebenaran. Artinya beliau menjadi seorang wali, seorang sufi besar selama mondok selama mondok 12 tahun, yaitu di pondoknya Abul Abbas Al-Marsi. Wasara min suduril muqarrabin, sehingga beliau terkenal menjadi tokoh yang tampil di muka, tampil di permukaan, artinya tampil sebagai tokoh yang muqarrabin, yang sudah sampai pangkat, yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu mu'allifatu, beliau banyak karangan-karangannya. Mutadawilatu, yang karangan-karangan itu tersebar. Syarat bidzikriha aruban, syarat menyebar, artinya sudah terkenal. Jadi karangan-karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menyebar, terkenal sampai kemana-mana. Minha diantaranya adalah Al-Hikamu Al-Athaiyah, yaitu diantaranya adalah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu Hikam Athaiyah. Wa ya adapun kitab hikam itu afdhalu ma sunnifah, yaitu baik-baiknya atau paling afdolnya sesuatu yang dikarang olehnya fi ilmi tauhid, di dalam ilmu tauhid. Jadi karangan yang sangat afdol, yang sangat utama, yang sangat hebat dari sekian karangan-karangan beliau tentang ilmu tauhid itu adalah kitab hikam ini, yang kita sering sebut sebagai magnum opusnya. Di antara karya-karya Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah Al-Hikam. Wa ajallu ma i'tamadahu bitafahumi wa tahaffudi kullu salikin wa muridin. Wa ajallu ma, dan kitab hikam itu adalah ajallu ma, agung-agungnya sesuatu yang dijadikan pegangan atau dasar, bitafahumi, di dalam memahami, wa tahaffudi, bitafahumi wa tahaffudi, di dalam memelihara hati. Oleh siapa itu? Kullu salikin wa muridin, oleh setiap salik, orang yang suluk, orang yang berjalan menuju Allah, wa muridin, dan orang yang berkeinginan menuju kepada Allah. Zatu ibaratu ro'ikatun, di mana kitab hikam ini mempunyai ungkapan-ungkapan kata yang sangat indah. Wa ma'anun hasanatun fa'iqah, mempunyai mana-mana yang bagus, yang bernilai tinggi, ya, yang bisa mengalahkan karya-karya yang lain, karena fa'iqah, bisa mengalahkan, saking indahnya maknanya. Qasada fiha ila idahi thariqil arifina wal muwahhidin, di mana tujuannya qasada fiha, di dalamnya untuk menjelaskan perjalanan orang-orang makrifah wal muwahhidin, dan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Wa ibanati manahijis salihina wal mutajarridina, dan untuk sebagai bangunan metode, ya, orang-orang yang suluk dan orang-orang yang tajrid. Walahu kitab at-tanwir, beliau juga punya kitab namanya kitab tanwir. Wa kitabu miftahul falah, beliau juga punya kitab miftahul falah fi dzikri wa maratibihi, ya. Wa kitabu tajul arus, beliau juga punya kitab tajul arus. Wa kitab unwanut taufik, itu kitab dengan judul unwan taufik. Wa syarhu liqasidatil arif billah sayyidina abi madyan at-tilmisani,
Yang mana kitab Unwalul Taufik merupakan syarah, ya, syarah dari qasidah seorang yang sudah arif, yaitu guru kita Abi Mudyan Adil Misani. Wa kitabul qaul, kitab ada namanya kitab Al-Qaul Al-Mujarradu fil Ismil Mufradi. Ini juga karya beliau, dan ini merupakan salah satu kitab yang menjadi sanggahan atau bantahan terhadap Ibnu Taimiyah. Karena beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari itu hidup juga sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Dan ketika terjadi perdebatan, kitab inilah yang dijadikan jawaban oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari kepada Ibnu Taimiyah. Walahu ghairu dzalik, dan baginya selain itu masih banyak lagi. Tawafa meninggal rahimahu ta'ala bil madrasatil mansuriyati, ada di madrasah yaitu Mansuriyah di Misra di Mesir, Salisa Asyar Jumadil Akhirah, yaitu pada tanggal 13 Jumadil Akhir sanatan pada tahun 709 Hijriah. Wadufina bisafil Jabalil Muqattam, wadufina dan disemayamkan di kaki gunung Muqattam, bizawiyatihi allati kana yata'abbadu fiha, bizawiyatiha, di sebelah, di sudut allati kana yata'abbadu fiha, di mana di sudut itu ada tempat sebagai tempat beliau beribadah, beliau suluk, beliau riyadhah di tempat itu, di sebelahnya itu. Wa maqamuhu yuzar, makamnya itu yuzaru, banyak diziarahi orang. Ya'rifuhu al-kabiru was-shaghir, yang sudah dikenal oleh orang besar dan orang-orang kecil. Wa yatawassalu bihi, dan telah bertawasul bihi dengan bihi melalui Ibnu Athaillah As-Sakandari ilallahi, kepada Allah. Siapa? Al-Ghaniyyu, orang kaya, wal faqiru, dan orang-orang fakir. Wa yatawassalu, dan telah menjadikan tawasul bihi melalui Ibnu Athaillah As-Sakandari ilallahi, kepada Allah. Siapa? Al-Ghaniyyu, orang kaya, wal faqiru, dan orang fakir. Nafa Allah, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat bihi melalui Ibnu Athaillah As-Sakandari, memberikan manfaat al-muslimina, kepada orang-orang Islam secara keseluruhan.